Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Indah Rahmawati. Hari ini, di video kali ini kita akan belajar tentang luas segitiga yang berkaitan dengan trigonometri. Kalau biasanya kita menggunakan rumusnya itu setengah alas kali tinggi, sekarang kita akan menggunakan alat yang lebih canggih lagi, yaitu dengan menggunakan trigonometri sesuai dengan bab yang kita bahas. Oke, langsung saja ya. Nah, luas segitiga ketika yang diketahui adalah dua sisi dan besar satu sudut. Jadi posisinya itu sudutnya itu diapit. Jadi sisi, sudut, sisi. Yang diketahui itu adalah sisi, sudut, sisi. Sebagai contoh misalkan ketika kalian memiliki BC, untuk menentukan ABC-nya, ini hilang ya, ini harusnya B di sini. Nah, seperti di video sebelumnya, ketika kita menentukan A kecil, B kecil, dan C kecil itu adalah hadapannya ya. Ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Nah, misalkan yang diketahui itu adalah ini dan ini dan ini. Sisi, sudut, sisi. Maka kita bisa mencari luas segitiga itu dengan menggunakan rumus setengah B kali C kali sin A. Jadi menggunakan sinus di sini. Sinus dari A. Setengah kali B kali C sin A. Sebenarnya mirip aja ya, kayak setengah alas kali tinggi gitu. Tapi ini kita menggunakan sinus A. Begitu pula ketika yang diketahui nanti adalah A dan C, berarti yang ini. Kemudian ada sudut B, sisi, sudut, sisi, maka rumusnya adalah setengah A kali C kali sin P. Begitu pula untuk yang C juga seperti itu. Nah, ini adalah 3 rumus yang intinya itu adalah sisi, sudut, sisi yang diketahui. Langsung saja ya kita ke soal biar lebih mantap. Nah, ini nih. Ada segitiga DEF. Kan diminta untuk mencari luas segitiga DEF tersebut. Diketahui ini kan ada sisi, apakah diketahui sisi, sudut, sisi, kita lihat dulu ya. Ini ada 30 derajat, ini juga ada 30 derajat, terus di sini ada 10 derajat. Kira-kira ini yang diketahui apakah sisi, sudut, sisi? Ternyata tidak ya, berarti kita bisa menggunakan aturan sinus terlebih dahulu. Kita tidak bisa langsung menggunakan rumus luas tadi karena kita tidak punya data satu sisi di sini. Ini sudah kelihatan kan kalau dia itu segitiganya segitiga sama kaki karena sudutnya di sini 30, di sini 30. Maka sudut D berapa nih? Berarti kan sudut D ditambah sudut E ditambah sudut F, segitiga dalam sudutnya itu 180 derajat ya untuk segitiga ya. Maka di sini F dan E-nya udah kelihatan yaitu 30 derajat. Ini 30 derajat, ini yang kita cari. Ini 180, ini 180 dikurangi 30 tambah 30 60, berarti pindah di sini jadi negatif 60, berarti 120. Maka ini adalah 120 derajat. Oke, tinggal kita cari nih dengan menggunakan aturan sinus di video sebelumnya, mencari salah satu sisi jika diketahui dua sudut seperti ini. Misalnya pakai ini ya. Misalnya Bu Indah mau pakai FD nih, berarti FD itu adalah E kecil dengan aturan sudut, dengan aturan sinus, maksudnya diperoleh E kecil, di sini E kecil ya, E per sin E yaitu 30 derajat sama dengan 120 atau sin 120, atasnya itu 10. Nah, kelihatan nih, ketemu jawabannya berapa nih? E per sin 30 itu setengah, yang ini 10 per, nah sin 120 dengan menggunakan sudut relasi, nilai sinus di 120 itu di kuadran 2 ya, berarti nilai sinusnya itu positif, yaitu sin berapa?
Sin 180 dikurangi berapa yang hasilnya 120, yaitu sin 120 itu sama dengan sin 180 dikurangi 60 ya derajat. Maka ini akan sama dengan sin 60 derajat. Tinggal kita cari deh dengan menggunakan perkalian silang. Sin 60 berarti berapa sin 60? Setengah akar 3 ya. Kali E sama dengan 10 kali setengah. Nah, ini kita coret setengahnya, ketemu E-nya itu adalah 10 per akar 3. Dengan menggunakan rasional, kita kali akar 3, kita peroleh 10 per 3 akar 3. Ini kan akar 3 kali akar 3, 3. Yang atasnya akar 3. Ketemu deh kalau ini itu 10 per 3 akar 3. Berarti di sini juga otomatis 10 akar 3 per 3. Tinggal kita mencari luas dengan rumus luasnya. Misalkan Bunda pakai yang ini ya. Berarti kita punya luas dari segitiga DEF itu sama dengan setengah kali yang ini nih si D atau 10 dikali sisi yang diapit yang lain, yaitu 10 akar 3, 10 per 3 akar 3 dikali sinus dari yang kecil ini setengah. Oh, sin 30 maksudnya. Kok langsung jawabannya. Nah, tinggal kita sederhanakan. Ini 5 berarti 50 per 3 akar 3 kali sin 30 itu setengah. Kita coret lagi dengan ini, berarti 25 ya. Berarti 25 per 3 akar 3 cm persegi karena luas. Nah, ada bayangan ya. Intinya kalau diketahui sudut sisi, kita bisa menggunakan ini. Kalau yang ini kan agak muternya tadi karena yang diketahui adalah segitiga sama kaki. Jadi kita harus mencari sisi yang lain terlebih dahulu untuk menggunakan rumus luas segitiga itu. Oke, lanjut ke luas segitiga tipe yang kedua. Ini tipe yang kedua ya. Kalau diketahui semua sisinya, panjang sisinya A, B, C. Ini ada B di sini ya. S itu apa? S itu adalah setengah dari keliling. Setengah dari keliling segitiga A, B, C. A plus B plus C itu kan kelilingnya segitiga. Ini kalau diketahui semua panjang sisi. Lupa tadi belum ditulis. Atau SSS. Kalau tadi kan sisi sudut sisi. Sekarang SSS. Jadi kita ketahui A, B, C. Kita menggunakan ini. Akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Langsung saja ke soalnya biar kelihatan. Nah, ini nih. Berarti kita harus cari dulu S-nya ya. Berarti setengah kali 12 ditambah 4 ditambah 10 sama dengan setengah kali 16 berarti 26 berarti 13. Nah, kita cari luas segitiga DEF dengan menggunakan aturan tadi. Berarti S-nya dulu. Kalau mau ditulis dulu gak apa-apa. S min A, S min B, S min C. Berarti A-nya itu ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Maka 13 dikurangi 13 min 4, A-nya 4, 13 dikurangi B-nya 12, 13 dikurangi C-nya 10. Tinggal kita cari. Berarti 13 kali 13 kurangi 4 itu adalah 9 kali 1 kali 3. Nah, berapakah hasilnya? Ini 9 bisa keluar dari akar ya, jadi 3. Yang lainnya nggak bisa keluar, jadi 3 kali 13 berarti 39. Maka luasnya adalah 3 akar
39 cm persegi. Jangan lupa satuannya adalah cm persegi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal aplikasi dari penggunaan rumus ini. Ini biasanya anak IPA yang keluar, tapi gak apa-apa, anak baik IPA IPS tetap harus belajar buat jaga-jaga nanti ketika UAS, karena UAS nya itu pakai menggunakan tipe AKM, yaitu soalnya soal cerita. Kita belajar ya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurus 3 angka. Nah, ini yang paling sering nih, jurus 3 angka, 80 derajat sejauh 80 km. Kemudian kapal tersebut berlayar menuju pelabuhan C dengan jurus 200 derajat sejauh 60 km. Berapakah jarak antara pelabuhan C dan A? Nah, ini Bu Indah langsung kerjakan dengan menggunakan ilustrasinya Mas Arif Nur Said ya, tapi tetap Bu Indah jelaskan terlebih dahulu. Jadi kapal A, kapal tadi itu berlayarnya itu mulai dari A sini nih. Kalau kalian mau gambar itu harus ingat, anak IPS pasti tahu kan, boots gitu kan ya, arahnya itu di mana. Berarti di sana itu utara, makanya di sini ada tulisan utara. Jalannya kapal itu 80 derajat. Kita tahu kalau di sudut itu kan gini ya, ini utara. Kalau ini kan berarti 90 derajat gini. Karena ini dia itu hanya 80, berarti dia nggak sampai ke sini. Ini kan 90, berarti 80-nya ke sana. Nah, itu kan agak ke atas kan. Nah, agak ke atas. 80 derajat sejauh 80 km. Nah, itu sampai di titik B. Nah, di titik B kemudian kapal berlayar ke titik C dengan jurusannya itu 200 sejauh 60 km. Nah, caranya ini kan tadi Bu Indah caranya itu gini nih. Ini sama aja deh. Utaranya kan atas tuh. Utaranya atas. 200 sejauh 200. Nah, berarti caranya itu berarti kalian akan berlayar dari B sejauh 200, berarti arahnya ke sana nih. Nah, ketahuan deh, berarti dia arahnya C-nya itu ke sana sejauh 60 km. Sudah. Berapakah jarak A ke C? Nah, ini kan A ke C yang ditanyakan. Untuk mencari sudut dalamnya ini kita menggunakan sudut berpelurusnya dari garis lurus ya. Ini kan ada garis lurus tuh, seret, garis lurus. Masih ingat kalau garis lurus kan gini nih, terus dipotong sama ini nih, seret. Nah, ini kan ada 120 derajat. Berarti untuk mencari ini itu sama saja dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. Makanya ini 60 derajat. Totalnya berpelurus itu 180. Nah, kenapa kok kita perlu mencari ini? Karena kita akan menggunakan rumus tadi untuk mencari AC-nya. Oke, langsung saja ya. Berarti kita bisa menggunakan, di sini bisa menggunakan aturan kosinus. Ini soalnya nggak berkaitan dengan luas kan ya. Ini karena yang ditanya itu adalah jaraknya. Jarak kan berarti panjang. Nah, berarti kalian sudah punya dua sisi satu sudut. Makanya kita bisa menggunakan rumus aturan kosinus. Yaitu sebagai gambaran aja, berarti untuk mencari AC kuadrat itu sama dengan sisi yang lain, yang ini berarti 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat, 80 kuadrat tambah 60 kuadrat dikurangi 2 kali 80 kali 60 cos yang diapit 60 derajat. Nah, sama dengan yang ini. Jika dihitung-hitung, ini 6.400, ini 3.600, yang ini cos 60 kan setengah lah. Ini kan setengah nanti. Jadi nanti dicoret sama yang ini, ketemu 4.800.
dan di sana kan dapat 5.200. Kalau di akar hasilnya adalah yang ini, 20 akar 13. Maka jarak antara C dan A itu adalah 20 akar 13. Bu, ini tadi dapatnya dari mana? Nah, ini tuh sebenarnya kalian harus cari 5.200 itu perkalian dari kuadratik apa. Di sini kan ada kuadratiknya 400. 400 itu kalau di akar dapatnya 20, sedangkan akar 13 kan nggak bisa tuh, makanya ini 20 akar 13. Mungkin sampai sini video kali ini tentang luas segitiga dan penerapan dari kosinus ya tadi ya. Harusnya ini masuk ke video yang sebelumnya, tapi Bu Indah lupa, makanya Bu Indah tetap sisipin aplikasi dari aturan sinus, kosinus maupun luas segitiga di sini. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.